Indonesia dan eselon 2, eselon 1 sampai eselon 4 Kementerian Koperasi untuk berdiskusi bagaimana ini diwujudkan. Kesimpulannya adalah ini harus didirikan. Maka selaku kepala dinas saya akan tindak lanjuti ini dengan tim yang ada, dengan dinas-dinas lainnya, dinas pemberdayaan, ingin menjadikan satu koperasi ada di setiap kelurahan, di setiap nagari, di setiap desa. Nah, caranya bagaimana? Ini sedikit agak top down. Caranya kita bentuk koperasi seperti pembentukan koperasi biasanya. Di aturan yang terbaru pembentukan koperasi itu 9 saja bisa inisiatornya, sesuai dengan PP 1 tahun 2000, PP 7 tahun 2021. Tapi kalau dengan undang-undang acuannya minimal 20 orang. Sekarang 9 saja bisa. Lalu kita mau membentuk koperasi. Mau dulu, kita sambung dulu. Ada permasalahan, terjawablah kira-kira koperasi ini menjadi, kalau di areal pertanian ini diharapkan menjadi bisa apa pupuk seperti KOD. Kemudian yang jadi persoalan sewaktu produksinya ini berlebih, maka ini bisa disimpan. Jadi harus ada gudang nanti jadinya. Ini tentu butuh modal. Modalnya dari mana? Modal inilah yang akan disiapkan oleh pemerintah. Jadi kita lihat bantuan-bantuan, kegiatan-kegiatan nanti akan diarahkan ke koperasi ini. Makanya kita mau bagaimana koperasi ini terbentuk dan tercepat di Indonesia. Kenapa kita mau tercepat di Indonesia? Seandainya ini jadi tercepat, maka program-program percontohan akan datang ke kita. Kalau program percontohan yang datang, maka kita akan menguntungkan dari program tersebut. Lanjut. Apa manfaatnya? Diharapkan karena kapasitas koperasi ini bagus, maka akan ada penciptaan tenaga kerja. Selama ini anak kemenakan kita pergi keluar untuk bekerja. Diharapkan tenaga pengelola, kan ada 3 itu, pengurus, pengawas, dan pengelola. Diharapkan pengelola ini betul-betul yang profesional, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja. Kemudian peningkatan pendapatan bisa meningkat, karena apa kebutuhan, termasuk kebutuhan masyarakat dalam bentuk koperasi konsumen juga disiapkan di sana. Sehingga tidak ada lagi harga naik, inflasi, dan harga turun. Karena sedang banyak hasil pertanian sedang banyak. Jadi kalau sedang banyak disiapkan. Nanti juga akan disiapkan bagaimana pengolahan dari produk-produk tersebut. Ini mungkin sekilas tujuan dari pemerintah Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk mewujudkan satu koperasi yang dinamakan Koperasi Merah Putih. Nah, ini dia. Lanjut. Lalu apa peluang? Nah, ini 7 ini yang paling pokok. Yang pertama, kalau seandainya sembako tidak kurang lagi, jangan mahal. Jadi ada outlet di sana. Selanjutnya, tidak terlalu mahal. Obat. Jadi kadang-kadang kalau di kampung, di desa, banyak ube-ube yang payah membelinya. Nah, ini disiapkan juga di sana. Kemudian, kantornya harus sedikit mewah, supaya gengsinya koperasi itu ada. Jadi dia berada dalam konsepnya, lantai 2 itu koperasi administrasinya. Di bawah itu produk-produknya. Kemudian ada lagi outlet lain minimal 7. Kalau bisa dalam satu kawasan. Kalau nggak bisa, tidak apa-apa juga. Nah, kemudian ada Tampek Batanyo, klinik di bawahnya. Klinik desa itu adalah tempat bertanya. Sehingga kontraknya juga ada. Kalau lado ini, cabai ini sedang panen, maka disimpan di kostrek. Inilah kira-kira bagaimana mewujudkan koperasi desa tersebut, koperasi merah putih, untuk menjadikan betul-betul masyarakat di nagari berjaya sesuai dengan yang diinginkan oleh Pak Bung Hatta kita. Artinya niat tulus dari forum betul-betul sinkron dengan cuma cara pembentukan aja sedikit berbeda. Karena pembentukan kita harapkan memang ada wali nagari yang akan menjadi pengawas, advisio, ada BPRN,
Kemudian perwakilan-perwakilan aja dulu, mungkin cukup 20 sampai 30 aja pada tahap awal ini. Kelompok tani, Gapoktan, masuk ke sana, tapi bukan kelompok taninya, mungkin ketuanya saja yang masuk. Kita harapkan simpanan pokoknya nggak perlu banyak, simpanan wajibnya juga nggak perlu banyak, yang penting lembaganya ini terbentuk terlebih dahulu, setelah itu baru kita koordinasi lebih lanjut bagaimana koperasi ini jalannya dengan baik. Dan ini program pusat. Insya Allah niat kita di forum, niat pemerintah pusat sejalan dengan apa yang direncanakan. Lanjut. Ini pembentukannya. Yang pertama ada niat seni sosialisasi, lalu berkumpullah minimal kita harapkan agak 20 orang, meskipun 9 bisa, tokoh-tokoh penting saja dulu. Setelah ini jalan, ini akan di-launching oleh Pak Presiden 12 Juli. Diharapkan 70.000 sudah terbentuk. Ini jalan. Bagaimana program lebih lanjutnya, kita melihat perkembangan dari ini. Ini target pertama itu adalah pembentukan. Baru mengisi bagaimana koperasi itu sendiri. Saya pikir hasil kita diskusi sama betul dengan yang kita harapkan. Lanjut. Boleh koperasi yang sudah ada, boleh dibentuk koperasi baru, boleh bergabung-gabung koperasi. Kenapa ini yang kita lakukan koperasi baru saja? Banyak juga koperasi-koperasi bermasalah. Nanti bermasalah ini masuk, kita menyelesaikan permasalahannya, tidak menyelesaikan ke depan. Jadi kita mau selesaikan ada koperasi yang bermasalah, yang ini tetap maju. Inilah kebersamaan yang kita harapkan, pemerintah antara 3 sampai 5 miliar. Nanti bagaimana lebih teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut. Tahap awalnya adalah bagaimana membentuk koperasi ini. Ini mungkin informasi sekilas berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan kita terapkan di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Insya Allah niat ini akan berbarengan dengan apa? Tapi kalau kita mendirikan pula koperasi yang lain, sehingga tentu banyak jadinya. Lalu bagaimana teknisnya? Kita ini diharapkan bisa masuk ke koperasi nagari masing-masing. Jadi dalam konsepnya, orang yang menjadi anggota koperasi tersebut adalah orang yang punya KTP di sana. Yang punya KTP di sana pada tahap awal ini. Jadi kita berharap kalau ini jadi, mohon Bapak-Bapak dan Ibu masuk di sana, sehingga nanti di tingkat kabupaten kita bisa jadi pengurus juga. Di tingkat provinsi juga bisa. Tapi kalau tidak ada di tingkat nagarinya, tentu sulit untuk masuk berikutnya di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Ini mungkin kebijakan baru dari pemerintah pusat. Selaku Kadis saya pasti menyokong betul bagaimana niat tulus kita ini. Insya Allah ini akan bisa berjalan dengan baik. Lalu bagaimana kita mempercepatnya? Nanti habis Lebaran pasti ada kita di masing-masing nagari di kampung sejenis silaturahim. Maka silaturahim itulah tempat mengumpul, ada berita acara, langsung bentuk. Langsung bentuk, besoknya atau 2 harinya kita pergi ke notaris. Maka terbentuklah koperasi itu. Demikian informasi yang berkaitan dengan koperasi merah putih yang sedang dikembangkan. Semoga pertemuan sore hari ini membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.